Halo, saya dengan Egi dari Kopernik. Saat ini, kami sedang melakukan kegiatan konstruksi pembuatan rumah pengering biji pala. Alat ini berfungsi membantu petani dalam mempercepat proses pengeringan dan melindungi saat kondisi hujan. Selain itu, alat ini dapat melindungi komoditas dari debu dan serangan serangga. Nah, mari kita ikuti proses pembuatannya ya. Sebelum memulai pembangunan, berikut adalah kebutuhan alat dan ukuran-ukuran kayu yang perlu kita persiapkan. Bagian rangka. Langkah awal dimulai dengan membuat rangka utama dengan susunan kayu sebagai berikut. Untuk melakukan pemasangan rangka, kita perlu membolongi bagian tanah sedalam 20 cm. Untuk memudahkan, beri tanda pada kayu seperti 20 cm bagian bawah yang akan tertanam, batas pengecoran, dan tempat kayu pengikat dipasang. Bagian yang tertanam ditimbun dengan batu dan pasir. Selain untuk memudahkan, penandaan juga bisa membantu saat menyeimbangkan pemasangan rangka utama. Hal yang perlu diingat saat memasang dan menyusun rangka utama, bagian atap mengarah ke arah barat dan timur. Bagian lantai. Pada langkah ini, dimulai dengan menyusun batako pada bagian sisi luar yang mengelilingi rumah pengering. Selanjutnya, pengecoran pada bagian dalam yang memiliki ketinggian 5 cm lebih rendah untuk memasang rangkaian kayu sebagai dasar. Untuk membuat rangkaian kayu, perlu dipahat pada bagian sambungannya. Catatan yang penting yaitu tinggi kayu yang digunakan dengan sisi 5 cm. Setelah selesai dirangkai, letakkan rangkaian kayu pada bagian tengah pengering jika hasil pengecoran sudah kering. Bagian rongga rangkaian kayu ini diisi dengan batu kerikil hingga rata ketinggiannya, yang berguna untuk menyimpan panas nantinya. Bagian terakhir pada langkah ini adalah memasang plat besi berwarna hitam di atas rangkaian kayu dengan menggunakan baut pengeboran. Bagian rak. Rak dirakit dengan bentuk sederhana, menyesuaikan ukuran sebagai berikut. Setelah selesai dirakit, rak di dalam rumah pengering disusun dengan jarak 77 cm dari rangka. Untuk mempermudah proses pemasangan rak, bisa mengaitkan rak dengan rangka yang sifatnya sementara. Untuk mengencangkan rak dan berfungsi sebagai penyangga penampan, kayu pipih dengan ukuran 2 x 5 cm dikaitkan dengan kayu pengikat rangka utama pada kedua sisi bagian dan kedua rangkaian rak. Bagian pintu. Pembuatan pintu dimulai dengan merangkai bagian rangka, diikuti dengan pemasangan polikarbonat, dan pemahatan untuk pemasangan engsel. Bagian dinding dan atap. Untuk menutupi seluruh bagian dinding dan atap,
Bahan yang digunakan yaitu polikarbonat dengan warna transparan. Tujuannya untuk memaksimalkan penyerapan panas pada komoditas yang dikeringkan. Langkah awalnya dengan melakukan pemotongan polikarbonat sesuai ukuran. Cara pemasangannya dengan menggunakan mur yang bisa dibantu dengan bor atau obeng. Bagian penampan. Untuk menaruh biji palanya, nanti akan diletakkan pada penampan berikut ini. Penampan ini bisa ditarik untuk meletakkan dan bisa dimasukkan kembali. Untuk membuat penampan, terdapat dua bahan utama, yaitu kayu dan jaring. Terdapat dua bagian rangka kayu, yaitu bagian rangka kayu atas dan bagian rangka kayu bawah. Untuk mempermudah proses pembuatan penampan, dimulai dengan merangkai rangka kayu bagian atas dan bawah, lalu menjepit jaring sebanyak 2 lapis di bagian tengahnya. Sebagai alternatif, jaring bisa diganti dengan bambu yang dibelah sebagai alas pengering komoditas. Bagian kipas pembuang. Untuk pemasangan kipas pembuangan, dimulai dengan memotong polikarbonat sesuai ukuran kipas yang digunakan, menggunakan cutter atau gergaji besi. Setelah itu, cara mengaitkan kipas dengan polikarbonat cukup menggunakan kabel pengikat plastik atau kabel tis.